Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak kelas 11 yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin tentang biosel atau biologi sel. Kita sekarang ke membran sel. Membran sel. Membran sel itu merupakan bagian terluar dari sel yang melindungi sel, berfungsi untuk melindungi, memberikan bentuk dan tempat terjadinya pertukaran, transport, pertukaran antara oksigen dari luar masuk ke dalam atau unsur-unsur yang dibutuhkan dari luar ke dalam, begitu juga dari dalam keluar. Untuk itu pada membran sel itu sifatnya selektif aktif, semi permeable selektif aktif. Apa itu artinya semi permeable? Semi itu setengah. Jadi setengah, artinya semi permeable itu artinya lentur, menerima dan bisa masuk itu unsur-unsur yang sesuai dengan kebutuhannya, yang tidak bisa. Contohnya begini, pada membran sel, telur itu dibungkus oleh cangkang. Cangkang itu merupakan suatu dinding sel atau membran di dalamnya, dinding sel di dalamnya itu ada membran yang selaput tipisnya itu unsur dari luar itu bisa masuk ke dalam telur pada saat misalnya telur itu direbus atau telur itu diasinkan. Garam bisa masuk ke dalam pada saat direndam dengan air garam atau direbus kasih garam. Tetapi pasir tidak bisa menembus pada dinding maupun membran sel. Jadi itu yang dimaksud dengan selektif. Jadi menyeleksi unsur atau zat yang masuk ke dalam membran itu. Tidak semua zat bisa masuk. Contohnya tadi garam itu pun dalam bentuk molekul, ion-ionnya yang masuk. Dalam kondisi masih garam bungkahan-bungkahan besar tidak bisa masuk. Kemudian kerikil, pasir tidak bisa masuk. Yang bisa masuk itu air juga bisa masuk. Ini arti dari membran selektif aktif. Kemudian masuknya molekul ke dalam membran sel itu bisa secara pasif, bisa secara aktif. Apa itu secara pasif? Ini yang secara pasif, gerakan molekul ion terjadi secara pasif itu yang tidak memerlukan energi, seperti peristiwa difusi. Difusi itu peristiwa masuknya molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, difusi tidak memerlukan energi, perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya kalau kita bikin 2 gelas, kita hubungkan, botol aqua bisa, kopi kita aduk yang kental. Kemudian di sini ada air. Ada air. Ini nanti akan mengalir ke air. Atau air panas, kemudian kita kasih kopi. Larutan kopi akan masuk. Masuknya kopi ke dalam air panas ini tidak memerlukan energi. Ini disebut dengan difusi, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian yang kedua, osmosis. Osmosis itu kebalikannya, perpindahan molekul zat dari konsentrasi rendah masuk ke konsentrasi tinggi. Kalau misalnya ada kopi yang kental, yang pahit, kemudian atau yang manis, kopi yang manis ini dikasih sebelahnya itu air, kemudian dihubungkan, maka air ini akan menembus masuk ke larutan kopi. Jadi dari konsentrasi yang rendah masuk ke konsentrasi yang tinggi. Ini juga tidak memerlukan energi. Kemudian yang berikutnya, transport yang aktif. Transport aktif itu memerlukan energi. Transport aktif adalah transport atau pindahan molekul yang memerlukan energi. Perlu energi. Contohnya misalnya natrium atau garam dapur itu masuk ke suatu zat, itu perlu energi. Perlu energi, bagaimana energi itu diperlukan untuk mengantarkan dari molekul natrium klorida misalnya masuk ke dalam larutan yang lain, bisa air, bisa yang lain. Kemudian yang berikutnya ini endositas dan eksositas. Ini seperti namanya, endositas itu merupakan mekanisme sel berupa pembungkusan bahan dan cairan ekstraseluler dengan membentuk pelekukan, masuk
masuknya ke dinding, dari luar masuk ke dinding itu secara endo. Kemudian keluarnya secara ekso. Oke. Kemudian ada beberapa yang untuk itu ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ya. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan endositas. 2. Apa yang dimaksud dengan imbibisi? 3. Jelaskan perbedaan antara difusi dan osmosis. Yang keempat, berilah 2 contoh transport aktif. Yang pertanyaan yang terakhir, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan perpindahan molekul zat. Oke, terima kasih. Saya cukup sekian. Kerjakan ya di buku tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.